The Teacher's Diary menceritakan dua orang guru yang mengajar di sekolah rumah kapal. Bercerita tentang Pak Song yang melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah Daan Gaeng Witaya, yang namun sayangnya posisi guru yang dilamar oleh Pak Song sudah terisi. Dengan tetap meyakinkan kepala sekolah bahwa ia bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan, akhirnya Pak Song ditugaskan menjadi guru di cabang sekolah rumah kapal. Di lain waktu, Bu En mendapatkan teguran dan dianggap sebagai guru yang tidak baik oleh kepala sekolah karena tato kecil di pergelangan tangannya. Dan Bu En tidak mau menghapus tato tersebut. Karena hal itu, Bu En dimutasi ke sekolah rumah kapal untuk mengajar anak-anak di sana. Di waktu yang berbeda, Pak Song dan Bu En yang bersama dengan Bu Gigi dalam perjalanan ke ujung bendungan Maiping, di mana tempat mereka melanjutkan perjalanan menuju sekolah rumah kapal. Sampailah mereka di sekolah rumah kapal, dan Pak Song melihat-lihat ruang kelas dan menemukan buku catatan yang tertinggal di sana, yang merupakan buku diary atau catatan Bu En selama di sekolah rumah kapal. Hari pertama di tempat yang tidak ada air mengalir, tidak ada listrik, dan sulit mendapatkan sinyal, Bu En dan Bu Gigi terkejut mendapati cicak yang keluar dari saluran keran air. Dan ditambah lagi, Bu En juga mendapatkan ruam alergi air pada kulitnya. Begitupun dengan Pak Song yang juga mengalami hal yang sama. Di sini Pak Song heran kenapa nggak ada yang datang ke sekolah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Pak Song dibantu oleh warga setempat berkeliling memberitahukan keberadaannya sebagai guru baru dan menjemput anak-anak usia sekolah di daerah tersebut untuk kembali bersekolah. Hari pertama mengajar, Bu En dan Bu Gigi dengan 7 anak didik mereka melakukan perkenalan diri. Nah, yang unik di sini adalah apa yang dilakukan oleh Bu En saat perkenalan dirinya, yaitu disertai dengan gerakan kecil yang unik, karena menurutnya anak-anak akan lebih mengingat hal yang berkesan. Perkenalan dengan gerakan kecil tersebut ternyata berkesan bagi anak-anak. Nah, di sini ketika anak-anak melakukan cara perkenalan yang sama ketika dengan Bu En kepada Pak Song, hal tersebut rupanya membuat Pak Song agak bingung. Tapi akhirnya Pak Song melakukan perkenalan diri dengan cara yang sama. Pak Song yang sekembalinya dari mencari sinyal dan melihat anak-anak berenang di laut, Pak Song langsung memarahi dan menghukum mereka tanpa mau mendengarkan alasan anak-anak. Anak-anak yang mendapati dan tidak menyukai Pak Song karena hal tersebut, menjadi membandingkannya dengan Bu En yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan hal itu hampir membuat Pak Song menyerah karena tidak diinginkan oleh anak-anak. Hari berganti malam, dan mereka lalu makan dan tidur di sekolah kapal tersebut dan pulang ketika hari libur tiba. Ketika hari libur tiba, Pak Song dan Bu En kembali ke kota. Namun sayangnya terjadi pertengkaran antara Bu En dan Dewi kekasihnya. Begitupun dengan Pak Song yang ketika kembali ke kota, ia mendapati pacarnya berselingkuh darinya dan meragukan dirinya yang hanya bekerja sebagai buruh honorer. Lalu Pak Song dan Bu En kembali ke sekolah rumah kapal. Pak Song membaca diary Bu En tentang School of Broken, dan akhirnya pun melakukan hal yang sama untuk meluapkan emosinya dengan berenang melompat ke laut. Sampai ketika Bu En sedang mengajar di kelas, sedangkan Bu Gigi ke toilet, dan Bu Gigi mendapati hal yang lebih mengejutkan karena melihat ada mayat di laut bawah kamar mandi. Mengetahui hal tersebut, anak-anak pun ikut ketakutan, dan akhirnya Bu En memberanikan diri langsung mengevakuasi mayat tersebut dari sana. Setelah Bu An menemukan mayat di bawah sekolah apung tersebut, melihat kejadian ini, Bu Gigi memilih untuk pergi dari sekolah tersebut. Bu Gigi memutuskan untuk pergi karena tidak tahan lagi dengan keadaan yang ada di sekolah apung tersebut. Tetapi berbeda hal dengan Bu An. Bu An merasa bahwa menjadi guru itu tidak hanya dalam berarti untuk mengajar para muridnya saja, tetapi menjadi seorang guru itu Bu An memiliki tanggung jawab terhadap masa depan murid-murid yang ada di sekolah apung tersebut. Karena halnya jika Bu An meninggalkan sekolah tersebut, sekolah apung tersebut akan ditutup oleh kepala sekolah. Setelah Pak Song membaca buku-buku dari Bu An, banyak hal yang bisa diambil dari buku tersebut. Akhirnya Pak Song menerapkan beberapa hal yang Bu An terapkan terhadap anak-anak dan diterapkan juga oleh Pak Song untuk membuat sekolah apung ini menjadi lebih baik ke depannya. Hari terus berjalan seperti biasa. Aktivitas tetap dilakukan di sekolah tersebut. Pak Song tetap mengajar anak-anak murid di sekolah apung tersebut, dan anak-anak dan Pak Song banyak melakukan aktivitas di atas sekolah tersebut. Tiba-tiba suatu saat
datang badai yang memporak-porandakan sekolah tersebut. Jendela, pintu, bahkan buku-buku lain jatuh dan berterbangan keluar sana. Ketakutan, kegelisahan, dan banyak hal yang terjadi saat keadaan badai tersebut. Tetapi Pak Song tetap bisa menenangkan anak-anak tersebut. Setelah badai itu menerpa sekolah tersebut, pintu, jendela, genteng, bahkan tiang bendera yang ada di atas sekolah tersebut jatuh berantakan. Akhirnya, Pasong dan murid-murid tersebut bergotong royong bersama untuk membangun kembali sekolah tersebut. Dengan semangat dan kerja keras mereka membangun lagi sekolah tersebut agar layak untuk mereka tempatin kembali. Dari buku Diari Bu An menceritakan salah satu kisah tentang muridnya, yang dimana murid ini adalah anak seorang nelayan. Murid tersebut bercita-cita menjadi seorang nelayan suatu saat nanti. Yang mungkin berbeda ekspektasinya dengan Bu An mungkin berekspektasi bahwa murid tersebut bakal menjadi seorang insinyur atau bahkan seorang dokter. Tetapi hal tersebut Bu An tetap semangat dan tetap bertekad bahwa suatu saat murid-murid Bu An tuh bakal menjadi seorang yang sukses suatu saat nantinya. Sampai suatu saat murid tersebut tidak masuk sekolah, padahal pada saat itu adalah ujian sekolah. Karena dengan hal itu akhirnya Bu An memutuskan untuk menjemput ke rumah murid tersebut. Sampai di sana Bu An mencoba berbicara terhadap orang tuanya, pada dasarnya bahwa orang tuanya itu tidak menyetujui anaknya untuk datang ke sekolah, karena pada saat itu orang tuanya membutuhkan anaknya untuk membantu orang tuanya itu berlayar ke laut. Dengan hal tersebut Bu An mencoba berbicara dengan orang tuanya bahwa anaknya ini memiliki hak dalam hal pendidikan, tetapi berbeda pandangannya dengan orang tua murid tersebut. Dan akhirnya hal itu yang membuat anak mereka memutuskan semangat anak-anak mereka. Halo semuanya, saya Yufa Karina. Di sini saya akan melanjutkan review film dari film Teach Diary. Nah, jadi pada adegan selanjutnya itu memperlihatkan bahwa Guru An sedang membuktikan mata pelajaran fisika, yaitu sifat mengapung. Nah, yang dimana di sini tuh muridnya itu langsung mempraktekannya secara langsung dengan cara berenang, yaitu ada murid yang kurus dan juga murid yang gemuk, dimana murid yang kurus dan gemuk ini sama-sama dalam kolam renang, dan murid yang kurus ini mencoba menggendong murid yang gemuk, dan ternyata saat di dalam air ini tuh bebannya berkurang. Nah, secara tidak langsung di sini Ibu Guru An menggunakan metode dengan mengajak muridnya untuk bereksperimen secara langsung agar sang murid bisa merasakannya dan membuktikannya sendiri. Nah, praktek ini juga dikatakan unik karena mengasah keingintahuan murid dalam mempelajari sesuatu yang tidak hanya sekedar membaca atau mendengarkan guru menjelaskan. Selain itu, murid juga diberikan kesempatan untuk mencoba sehingga murid bisa lebih percaya diri. Nah, jadi seharusnya guru itu harus bisa membuat murid tertarik dengan materinya, bukan memaksakan murid untuk mengerti materi. Nah, sehingga guru itu bisa menggunakan macam-macam atau metode tipe pembelajaran untuk mengasah keingintahuan murid sehingga murid itu lebih percaya kepada guru dan lebih tertarik pada materinya. Di adegan selanjutnya itu ada Bu An kembali ke rumah kapal dan mengajak muridnya untuk belajar sambil memasak. Nah, di sini Bu An itu menciptakan ikatan dengan murid, di mana Bu An bersikap bahwa ia adalah seolah-olah tuh teman sebaiknya murid. Nah, sehingga murid itu memiliki rasa kepercayaan kepada Bu An dan terjadi ikatan erat antara guru dan murid. Nah, pada adegan selanjutnya itu memperlihatkan Pak Song yang menuliskan diarinya saat mengajar di sekolah kapal, di mana Pak Song meluapkan lika-liku saat mengajar, faktor penghambat, pendukung, kelebihan, dan kekurangan yang dialami oleh murid. Nah, di sini juga awal itu murid itu tidak mau belajar, bahkan ada murid yang ingin keluar dari sekolah. Lalu di sini Pak Song mencoba melebur dan mengerti murid di sana itu seperti apa. Jadi saat Pak Song mulai melebur, Pak Song ini mulai mengerti dan mulai mendalami bagaimana kondisi dari anak-anak di sana. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa seorang guru itu harus bisa mendalami muridnya agar tercipta ikatan dan juga saling percaya satu sama lain. Pak Song juga membuktikan soal matematika di mana muridnya diajak seakan-akan naik kereta dengan metode belajar yang asik. Nah, di sini Pak Song itu tuh
naik ke kapal dan dia itu menarik sekolah kapal. Jadi tuh seakan-akan si murid ini sedang naik kereta. Nah, di sini tuh kan menciptakan ingatan yang membekas ya, dimana tuh pengalaman yang unik itu lebih mudah dihafal oleh si muridnya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Saya akan melanjutkan review film yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Oke, langsung saja. Di sini saya mengambil adegan pada saat pembagian hasil ujian, yaitu yang dilakukan oleh Bu An. Di sini terlihat ada perbedaan, yaitu muridnya yang bernama Con akhirnya lulus dalam ujian, padahal sebelumnya Con ini gagal dalam ujian atau tidak lulus ujian. Dalam adegan ini juga saya akan mengkaitkannya dengan teori belajar pembelajaran. Langsung saja, proses belajar Con tersebut memperlihatkan 2 dari 5 prinsip belajar, yaitu yang pertama, belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Con mendapatkan tujuannya untuk sekolah atau untuk kembali belajar setelah dirinya dimotivasi oleh Pak Song yang berkata, "Ikut denganku ke sekolah, kau dapat menolong ayahmu nanti. Kalau sekolah, tak ada yang bisa menipumu." Lantas perkataan tersebut langsung membuat Con menemukan tujuannya untuk sekolah dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Perkataan Pak Song ini juga bagian dari prinsip pembelajaran, yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Lalu yang kedua, belajar memerlukan kemauan yang kuat. Setelah dia menemukan tujuan untuk kembali ke sekolah atau belajar, tentu kemauan yang kuat akan tercapainya tujuan tersebut akan ikut hadir dalam diri Con, yang pada akhirnya dia berhasil lulus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menarik kesimpulan atau makna dari film Teacher Diary ini secara keseluruhan. Bu An dan Pak Song mengingatkan kita tentang bagaimana menjadi guru yang kreatif. Kreatif menggunakan media pembelajaran, sadar bahwa di lingkungan sekitar kita ternyata banyak sekali yang bisa digunakan untuk menjadi media pembelajaran, seperti kedua tokoh dalam film ini, yaitu Bu An dan Pak Song. Mereka keduanya sering sekali menggunakan media-media pembelajaran yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Contohnya yaitu Bu An, dia mengajarkan matematika sambil memasak. Tentu hal tersebut membuat murid-muridnya tidak jenuh dan tidak bosan, dan akan tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu An. Selanjutnya, Pak Song. Pak Song ketika muridnya tidak mengerti dengan soal yang diberikannya, dia langsung mempraktikannya di air.